Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pecinta wadus kape, sedulur peternakan, dan sedulur pecinta pengarikan. Oke teman-teman, hari ini aku nggak bikin video di kandang ya teman-teman, karena memang aku lagi dari perjalanan teman-teman, baru pulang dari rumah salah satu temen aku yang buat kandang. Katanya minta evaluasi supaya kandangnya itu nggak salah ukuran dan juga nggak terlalu banyak makan biaya teman-teman ya. Jadi kebetulan sekalian cerita ya, kebetulan tadi aku nggak sempat bikin video karena memang di sana rame teman-teman. Aku juga nggak bawa clip on ya buat suara, jadi nggak buat video. Jadi aku ceritakan aja buat teman-teman ya. Kebetulan dia pengen beternak dengan kapasitas awal itu 15 ekor. Jadi aku sarankan supaya bikin kandang pakai kandang bambu aja dulu gitu kan. Tapi ini apa namanya, cagaknya itu pakai bata teman-teman, bata atau batako yang disusun, kemudian lantainya pakai bambu, terus ke atasnya juga pakai bambu. Karena gini teman-teman ya, kenapa aku sarankan pakai bata di bawah teman-teman, ketika nanti kandang itu rusak gitu kan, kita tidak perlu pusing untuk mengganti keseluruhan gitu loh. Jadi kita ambil misalnya yang rusak bagian bawah yang depan, jadi kita bisa ganti yang bagian depan aja, karena cagaknya kita tidak merusak cagak teman-teman. Karena kalau kita menggunakan yang full bambu atau full kayu teman-teman, ketika ada kerusakan nanti itu kan harus kita ganti semua gitu. Tapi kalau kita menggunakan batako atau batu bata, itu menurut saya lebih efisien ya, karena memang ya harganya juga nggak seberapa sih kalau cuman cagaknya aja yang kita gunakan itu teman-teman. Teman-teman kalau pengen murah ya atasnya pakai bambu aja, full bambu, sama ditambah dengan atapnya bisa pakai ini teman-teman, bisa pakai asbes, itu juga sudah enak teman-teman. Atau kalau memang lebih murah genteng nih teman-teman, lebih enak genteng karena lebih sejuk ya. Kalau di daerah-daerah yang memang dataran-dataran rendah, seperti misalnya di bawah 600 mdpl, itu enaknya pakai genteng sebenarnya. Tapi kalau posisinya dari lantai kandang sampai dengan atas itu agak tinggi, nggak apa-apa pakai kalsibot teman-teman. Tapi saya nggak sarankan pakai seng teman-teman, karena kalau pakai seng itu panas teman-teman ya. Kalau pakai seng itu panas, kasihan dombanya ketika siang hari biasanya dia akan ngos-ngosan, dan itu juga akan mempengaruhi kualitas tidurnya domba, kualitas tidurnya kambing. Karena dia kepanasan, otomatis dia susah untuk bernafas, susah untuk tidur, dan itu akan mempengaruhi kualitas daging dan juga nanti kualitas ketika air susunya ketika dia sudah melahirkan teman-teman. Dan domba juga nggak nyaman teman-teman. Jadi faktor pendukung sebenarnya yang membuat domba itu sehat dan produktif itu adalah kenyamanan. Jadi senyaman mungkin kita buat tempat domba itu senyaman mungkin sebagaimana kita itu tinggal di tempat kita sendiri, seperti itu. Jadi kebetulan tadi anggarannya itu sekitar 7 jutaan katanya teman-teman. Saya bilang kalau anggaran sekitar 7 jutaan kemungkinan itu lebih, apalagi ya dikerjakan sendiri kan, bambunya cuman bambu aja yang beli, sama sebagian inilah untuk tukangnya kan nambah paling 1 orang gitu kan, selebihnya kan dikerjakan sendiri teman-teman. Jadi anggarannya sudah lebih dari cukup kalau kata saya, sudah lebih lah kalau kata saya teman-teman. Jadi kalau dengan anggaran segitu sebenarnya kita sudah bisa pakai kandang kayu. Cuman saya bilang, daripada kamu pakai kandang kayu, mending kamu banyakkan kuantitas dulu, populasinya dibanyakan dulu. Karena apa? Karena semakin banyak populasi kita, akan semakin cepat berkembang ternaknya kita gitu loh. Kalau kandang bambu kan masih bisa bertahan 1-2 tahun, itu masih bisa bertahan lah, nggak akan rusak gitu teman-teman. Jadi dengan waktu yang sekian lama, menurut saya sih masih worth it ya. Misalnya nanti ketika 2 tahun kemudian kita perbaiki kandang tersebut dengan biaya yang mungkin lebih besar, karena memang
populasinya kita sudah banyak gitu kan. Tapi kan kita menang di ini kasarnya pembungaan uang lah. Kalau kita bilang ternak kambing domba itu adalah pembungaan uang yang halal gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita membungakan uang seperti rentenir itu kan haram. Jadi kalau misalnya kita membungakan uang menggunakan kambing dan domba itu halal bin halalin teman-teman. Jadi salah satu caranya ya itu kita gunakan itu, kita banyakkan dulu populasi. Kalau kandang sederhana aja, nggak usah yang bagus-bagus dulu kalau memang ternaknya masih sedikit dan terkendala dengan modal. Mending populasinya dulu diperbanyak, setelah nanti populasi banyak silahkan tambah kandang atau perbaiki kandang, diperbesar kandang yang ada. Diambilkan dari misalnya 30% lah, 30% dari total domba, hasil dombanya itu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ini dalam jangka waktu 2 tahun dari 15 ekor misalnya sudah ada sekitar 30 ekor atau 40 ekor. Nah, diambil aja 10 ekornya atau 5 ekornya buat garap kandang. 10 ekor lah misalnya ya, buat garap kandang baru. Itu sudah sangat efektif menurut saya. Manajemennya sudah sangat bagus untuk manajemen para pemula teman-teman. Jadi tidak perlu mikir banyak, tidak perlu mikir ruwet-ruwet, yang penting pakannya sudah bagus, sudah misalnya full hijauan dan berbagai jenis rumput budidaya, rumput liar, ramban, itu sudah bagus menurut saya, sudah pakan yang terbaik menurut saya teman-teman. Jadi tinggal kita manajemennya aja. Jadi ketika ternak itu beranak ya terus disimpan sebagaimana kita targetkan. Misalnya kita akan mulai ambil hasil ketika sudah 1 tahun, atau ketika kita akan mulai ambil hasil ketika domba itu sudah punya populasi sekian, baru kita akan ambil hasilnya. Nah itu boleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak memanajemennya seperti itu, misalnya beranak 1, 2, 3, habis itu sudah agak besar mulai dijual, beranak 1, 2, 3 agak besar mulai dijual, ya sulit untuk berkembang kalau menurut saya. Karena kan produksinya domba itu kan tidak setiap hari, tidak setiap bulan. Jadi setahun itu ada yang 2 kali, ada yang setahun 3 bulan itu 2 kali, tergantung manajemen breedingnya masing-masing kan. Ya, jadi ya itu tadi, kembali lagi kita harus mensiasatinya dengan sebisa kita lah sebagai para peternak pemula dan peternak deso yang ya belum punya banyak pengalaman di bidang peternakan, hanya bermodalkan dengan katanya dan sharing sana sharing sini, bertanya ke sana bertanya ke sini. Semoga dari apa yang kita tanyakan itu bisa membawa kesuksesan buat kita semuanya nanti teman-teman. Semoga apa yang ilmu kita bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain dan bisa bermanfaat juga buat kita semua nantinya, seperti itu. Karena pada dasarnya kalau saya secara pribadi, kalau teman-teman bertanya kepada saya tentang apa ini, tentang domba, tentang kandang dan lain-lain, tentang obat, tentang ini, sebisa mungkin kalau saya mampu pasti saya jawab. Tapi kalau saya tidak mampu, bukan ranahnya saya, ilmunya saya nggak sampai, saya tidak akan jawab teman-teman, karena takut nanti teman-teman tersesat. Sebisanya saya yang sudah saya jalani dan sudah saya lakukan, dan itu sudah hasilnya baik ataupun buruk, saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua. Karena kita masih sama-sama belajar, saya sendiri masih sama-sama belajar dan akan terus belajar. Meskipun nantinya saya akan beternak selama misalnya bertahun-tahun ke depan, misalnya berpuluh-puluh tahun ke depan, saya akan tetap beternak. Saya tetap harus belajar mengikuti pola kebiasaan masyarakat kan, pola pemasaran masyarakat, pola pakan, pola kesehatan yang akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Itu makanya kita harus sering belajar kita sekalian beternak. Kita harus juga belajar manajemen, mengevaluasi apa yang kita punya gitu loh. Nanti ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah kita tidak akan memiliki rasa bosan terhadap apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya beternak itu adalah hobi yang untuk investasi. Kalau menurut saya, ada juga yang hobi untuk
jadikan bisnis, tergantung maunya teman-teman gimana, tergantung populasi. Kalau populasinya itu sudah sangat banyak ya bisa jadi itu merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, tapi kalau populasinya masih sedikit itu merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Intinya sama-sama menguntungkan, tergantung perawatan kita terhadap domba tersebut. Makanya sayangilah domba itu sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau menurut kita itu tidak enak, berarti menurut domba itu juga tidak akan enak. Tapi kalau menurut kita itu nyaman, enak, lezat, dan bisa membuat kita menjadi happy, nah domba itu akan merasakan hal yang sama. Maaf teman-teman ya, agak getar karena lagi nyetir dan posisi jalannya juga tidak begitu rata. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti video ini teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.